baiknya kita berdoa. Salah satu anak didik kami saya minta untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan maju. Marilah kita bersatu di dalam doa. Di alam makanan dan kerjaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirannya Tuhan. Atas kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Ya Bapa, sebentarlah kami membuka pelajaran ini. Berilah pelajaran ini sebagai makna bagi kehidupan kami dan kehidupan kami sehari-hari. Dan kepada guru-guru kami, beri mereka kesehatan panjang umur rezeki agar bisa mendidik kami anak muridnya. Dan kepada kedua orang tua kami, berilah mereka kesehatan panjang umur rezeki agar bisa menyekolahkan kami anaknya. Hanya ini doa hamba-Mu dan ijazahkan kami. Amin. Amin. Terima kasih. Sebagai warga negara yang baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Saya minta untuk semua anak didik kami berdiri. Indra Panjaitan, Intan Sari Panjaitan, Keila Panjaitan, Christian Rido Sihaan, Lionel Sihaan, Mikaela Lean Sihaan, Priscilla R. Sitanggang, Sarah Olivia Sihaan, Shalom R. Sitanggang, Jepanya Silitonga. Berarti semua anak didik Bapak pada pagi hari ini hadir. Nah, yang menjadi tema pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang peristiwa alam. Sebelum kita masuk untuk tema kita pada pagi hari ini, ada baiknya Bapak menyebutkan apa saja tujuan-tujuan atau maksud dari kita mempelajari pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan penyebab dan akibat banjir. Tujuan pertama dari pembelajaran kita pada pagi hari ini agar siswa-siswa kami atau agar anak didik kami dapat menjelaskan apa saja akibat dan penyebab dari banjir tersebut. Yang kedua,
siswa dapat menuliskan ringkasan teks banjir dan cara mengatasinya. Supaya anak didik kami dapat menuliskan ringkasan teks banjir dan apa saja cara untuk mengatasinya. Yang ketiga, siswa memahami hubungan aktivitas manusia dengan terjadinya banjir. Supaya anak didik kami tahu atau memahami apa saja hubungan antara aktivitas manusia dengan terjadinya banjir yang akan kita diskusikan untuk waktu berikutnya. Yang terakhir, siswa mampu menyampaikan ide tentang cara mencegah banjir di lingkungan sekitar. Supaya anak didik kami dapat menyampaikan gagasan atau ide bagaimana cara kita untuk mencegah banjir di lingkungan sekitar kita. Nah, kita kembali ke tema awal kita, yaitu tentang peristiwa alam. Di antara anak didik kami, ada yang mengetahui apa itu peristiwa alam? Saya Pak. Coba dijelaskan. Peristiwa alam adalah kejadian yang terjadi di alam secara alami dan dapat mengaruhi kehidupan manusia. Contohnya gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Oke, benar sekali. Ada yang lain? Saya Pak. Coba dijelaskan. Peristiwa alam adalah kejadian yang sering ada atau datang secara alami yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia. Ya, semua yang anak di Bapak sebutkan benar apa adanya. Peristiwa alam adalah kejadian yang terjadi di alam secara alami dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi, peristiwa alam ini terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Itu terjadi secara alami dan itu dapat mempengaruhi aktivitas atau kegiatan kita sebagai makhluk hidup. Nah, contohnya yang pertama, gempa bumi. Yang kedua, gunung meletus. Yang ketiga, banjir. Yang keempat, kekeringan dan juga tanah longsor. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu contoh peristiwa alam yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu banjir. Ada yang tahu apa itu banjir? Saya Pak. Coba. Banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan sehingga menutupi permukaan tanah dan menyebabkan kerugian bagi manusia maupun lingkungan. Tepat sekali. Banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan sehingga menutupi permukaan tanah dan menyebabkan kerugian bagi manusia maupun lingkungan. Jadi, banjir ini terjadi karena meluapnya air ke daratan, yang dimana air ini menutupi permukaan tanah dan juga banjir ini dapat menyebabkan kerugian bagi manusia dan juga bagi makhluk hidup maupun bagi lingkungan sekitar. Nah, banjir sering terjadi pada saat musim hujan. Ketika air hujan tidak dapat mengalir dengan baik ke saluran air atau sungai. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya banjir. Nah, kita mempelajari tentang banjir. Tentu kita harus mengetahui apa saja penyebab-penyebab terjadinya banjir. Di antara anak didik Bapak, ada yang mengetahui apa saja penyebab terjadinya banjir? Ya Pak. Coba. Akibat banjir mengganggu kegiatan belajar dan ekonomi. Kita masih masuk ke penyebab banjir, bukan akibatnya. Ada yang lain? Saya Pak. Coba. Penyebab banjir adalah penyebaran hutan secara liar. Ya, yang lain? Saya Pak. Penyebab banjir adalah saluran air yang tersumbat oleh sampah. Ya, tepat sekali yang disebutkan oleh anak didik kami. Penyebab-penyebab banjir tentunya ada banyak penyebabnya. Yang pertama, curah hujan tinggi dan berkepanjangan. Seperti yang kita ketahui, jika hujan tidak berhenti-henti atau curah hujan tinggi terus-menerus tanpa berhenti, tentu itu dapat menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua, penebangan hutan secara liar tanpa kita sadari. Ketika kita menebang hutan secara liar tanpa didampingi dengan adanya reboisasi,
itu dapat menyebabkan terjadinya banjir. Yang ketiga, saluran air yang tersumbat oleh sampah. Tentu kita sudah sadar atau kita melakukannya dengan kesadaran kita sendiri. Ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya atau membuang sampah secara sembarangan, hal tersebut dapat berakibatkan penyebab terjadinya banjir karena tersumbatnya saluran air oleh sampah. Yang ketiga, pembangunan di daerah resapan air. Dan yang terakhir, kurangnya daerah hijau atau pepohonan di kota, seperti yang Bapak jelaskan tadi, dengan adanya penebangan hutan secara liar tanpa didampingi adanya reboisasi. Tentu hal-hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya banjir. Yang selanjutnya, akibat banjir. Di awal kita sudah mempelajari tentang apa itu banjir, apa itu penyebab banjir. Nah, sekarang kita masuk ke apa saja akibat-akibat dari banjir tersebut. Ada yang bisa jawab? Coba. Akibat banjir mengganggu kegiatan belajar dan ekonomi. Ya, ada yang lain? Ya Pak, rumah dan fasilitas umum terendam air. Ya, tepat sekali. Akibat-akibat dari banjir ini tentu sangat banyak. Di antaranya, rumah dan fasilitas umum terendam air. Tentu, jika rumah kita atau fasilitas umum seperti sekolah atau rumah sakit terendam air, tentu kita tidak dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Yang kedua, menimbulkan penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Kita tahu air banjir itu sudah tercampur dengan berbagai kuman atau air-air kotor, yang dimana jika terkena kulit kita dapat menyebabkan gatal-gatal, atau jika kita tidak sengaja meminumnya, tentu itu dapat menyebabkan diare bagi tubuh kita sendiri. Yang ketiga, mengganggu kegiatan belajar dan ekonomi. Nah, ketika banjir terjadi, itu dapat menghambat aktivitas kita atau menghambat kegiatan belajar kita. Tentu jika suatu sekolah atau contohnya jika sekolah kita mengalami banjir, tentu kegiatan proses belajar kita seperti biasanya akan terhambat. Dan juga jika terjadi banjir, kegiatan ekonomi atau pekerjaan kita sehari-hari seperti bertani dapat terganggu dengan adanya banjir. Kenapa? Tumbuhan-tumbuhan yang telah kita tumbuh, misalnya jagung, jika terendam air terlalu lama atau memiliki kapasitas air yang terlalu banyak, itu dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan tersebut. Yang keempat, merusak lingkungan dan tanah menjadi tidak subur. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, di tempat kita ini seperti pertanian, seperti kita jika kalau kita menanam jagung, jika jagung tersebut memiliki kapasitas air yang terlalu berlebihan, tentu itu dapat merusak tumbuhan itu sendiri. Dan juga jika sebuah tanah memiliki kapasitas air yang terlalu berlebihan, tanah tersebut tidak akan subur lagi atau tidak dapat digunakan dengan baik. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi dan mencegah banjir itu sendiri? Ada yang tahu? Saya Pak. Coba. Saya mengatasi banjir adalah menanam pohon di sekitar rumah dan lingkungan. Ada yang lain? Saya Pak, tidak membuang sampah ke sungai atau selokan. Nah, semua yang anak di Bapak sebutkan itu benar adanya. Cara mengatasi banjir itu sangat banyak dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas kita. Yang pertama, menanam pohon di sekitar rumah dan lingkungan. Ini merupakan sesuatu hal yang mudah kita lakukan, yang dimana hal tersebut dapat mencegah terjadinya banjir. Yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai atau selokan. Sudah sangat sering diucapkan pada saat apel pagi atau pada saat di kelas, guru-guru kita tentu sering mengucapkan kita untuk membuang sampah pada tempatnya atau jangan membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena ketika kita membuang sampah sembarangan,
sampah-sampah tersebut akan mengalir ke selokan atau saluran air, yang dimana sampah tersebut dapat menyebabkan tersumbatnya saluran air. Ketika saluran air tersumbat, tentu air tidak memiliki jalan untuk mengalir ke sungai, yang dimana air tersebut menguap yang menyebabkan banjir. Yang ketiga, membersihkan saluran air secara rutin. Nah, ini dapat kita lakukan di saat ada selokan atau saluran air di depan rumah kita. Dengan membersihkan sampah-sampah yang ada di saluran air, itu dapat menyebabkan terjadinya banjir. Membuat sumur resapan dan daerah hijau. Dan selanjutnya, mengurangi penggunaan lahan yang tidak ramah lingkungan. Nah, dari cara-cara yang sudah Bapak sebutkan tadi, itu merupakan cara mengatasi dan mencegah banjir. Bapak harap kita sebagai manusia yang memiliki akal budi dan pikiran dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari supaya banjir tidak terjadi lagi. Nah, supaya anak didik kami tidak terlalu bosan dengan pelajaran ini, ada baiknya kita melakukan ice breaking. Saya minta semuanya untuk berdiri. Menjelaskan apa saja cara mengatasi dan mencegah banjir. Apa tadi salah satunya? Menanam pohon sekitar rumah dan lingkungan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke apa saja dampak aktivitas manusia terhadap banjir. Ada yang tahu? Saya, Pak. Coba. Dampak aktivitas manusia terhadap banjir. Aktivitas manusia yang tidak menjaga lingkungan dapat memperparah banjir. Iya, tepat sekali. Aktivitas manusia yang tidak menjaga lingkungan dapat memperparah banjir itu sendiri. Contohnya, membuang sampah sembarangan ke sungai. Yang tadi Bapak jelaskan yaitu ketika kita tidak membuang sampah pada tempatnya, hal tersebut dapat memperparah banjir dengan terjadinya tersumbatnya saluran air. Yang kedua, menebang pohon tanpa reboisasi. Seringkali manusia menebang pohon secara sembarangan.
tanpa memikirkan apa dari dampak dengan melakukan penebangan pohon secara terus-menerus tanpa didampingi dengan adanya reboisasi. Yang selanjutnya, mendirikan bangunan di bantaran sungai. Nah, semua aktivitas ini dapat memperparah adanya banjir. Aktivitas manusia ini dapat menjadi salah satu cara atau salah satu hal yang dapat memperparah banjir itu sendiri. Nah, jadi kita perlu melakukan tindakan-tindakan positif untuk mencegah adanya banjir. Misalnya, gotong royong membersihkan lingkungan dan menanam pohon. Hal ini dapat kita lakukan untuk mencegah atau memperparah adanya banjir. Nah, demikian untuk tema dengan tema peristiwa alam, yang dimana tema subtema kita pada hari ini yaitu tentang banjir. Nah, berdasarkan hal-hal yang telah Bapak jelaskan tadi, ada yang dapat mengambil kesimpulan atau pesan moral dari tema yang telah kita pelajari hari ini. Ada? Pesan moralnya adalah kita harus menanam pohon, memberikan pada tempatnya dan memberikan seluruh air. Ya, tepat sekali. Ada banyak pesan moral yang dapat kita petik dari tema kita pada pagi hari ini, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, melakukan reboisasi, tidak menebang pohon secara sembarangan. Nah, hal-hal itu dapat kita lakukan untuk mencegah adanya banjir. Nah, sebagai pengingat atau sebagai simpanan untuk anak didik kami, di sini Bapak ada membuat tes formatif supaya anak didik kami dapat mengerjakannya di rumah untuk bekal Anda untuk dapat Anda aplikasikan di kehidupan Anda sehari-hari. Coba ditulis. Yang pertama, sebutkan 2 penyebab banjir. Sudah? Nomor 2, apa akibat banjir bagi manusia? Nomor 3 atau nomor terakhir, tuliskan 2 cara mencegah banjir. Bapak harap tes formatif yang Bapak berikan dapat dikerjakan di rumah dengan baik. Minggu depan Bapak akan tagih. Dapat dilaksanakan? Oke. Di awal kita sudah mengawalinya dengan 2. Tentu kita juga harus mengakhiri dengan 2. Saya minta salah satu anak didik saya untuk maju memimpin doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami mau pulang. Lindungilah kami di perjalanan sampai ke rumah kami masing-masing. Hanya ini doa anak-Mu, amin. Oke, terima kasih. Demikian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, sedikit yang dapat Bapak sampaikan. Akan tetapi jika Anda atau jika anak didik kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu memiliki dampak yang besar bagi kehidupan kita dan bagi lingkungan kita. Terima kasih. Anak didik kami, saya persilakan untuk pulang.